Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul secara daring untuk menambah ilmu dan saling berbagi ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada Rasul beserta para sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir dan bergabung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah mengenai sahabat Rasul yang paling tegas, berani, dan memiliki watak yang keras di antara sahabat lainnya. Sahabat Rasul yang cukup menyeramkan, bahkan setan pun akan memilih jalan lain jika bertemu dengan sahabat Rasul yang satu ini. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufal al-Shim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah tahun gajah, yang berarti Umar bin Khattab lebih muda 13 tahun dari Rasul. Umar berasal dari kalangan keluarga yang terpandang. Pada masa itu beliau adalah salah satu orang yang dapat menulis dan membaca. Kecerdasan beliau memang di atas rata-rata. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal dengan orang yang bengis. Rasul menyebarkan agama Islam dan Umar sangat menolak ajaran Islam. Bahkan Umar hampir membunuh Rasul dengan pedangnya. Umar bin Khattab menentang Islam bukan karena beliau tidak mengerti dengan ajaran Rasul, ataupun karena fanatik dengan agama leluhurnya. Beliau memiliki pemikiran kalau Rasul dengan ajaran barunya telah membuat masyarakat Quraisy secara khusus dan masyarakat Makkah secara umum terpecah belah dan bahkan berkonflik. Dalam kehidupan sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal dengan peminum alkohol yang sangat berat. Ia juga suka bertarung gulat atau bahkan bertaruh dengan salah satu sahabatnya, yaitu Khalid bin Walid, yang kemudian Khalid bin Walid pun masuk Islam. Manusia boleh berencana, pada akhirnya Allah lah pun yang menentukan. Meski semula menentang Islam, tapi pada akhirnya Umar bin Khattab menjadi pembela Islam yang sangat gigih dan terdepan. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam dimulai ketika ia mengetahui adiknya beserta suaminya masuk Islam. Mendengar hal itu, beliau sangat murka. Beliau menghampiri adiknya dan tanpa sengaja melihat kertas yang berisi ayat Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 1 sampai dengan 8. Dengan seketika hatinya menjadi lembut dan tumbuhlah keyakinan bahwa Allah lah yang patut disembah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, diriwayatkan dari hadis Tirmizi bahwa Rasulullah pernah berdoa yang isinya seperti ini. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Doa tersebut terkabul. Rasul sangat mengetahui kehebatan Umar bin Khattab sehingga beliau pun meminta pada Allah agar Umar menjadi bagian Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinannya berlangsung kurang lebih 10 tahun. Beliau adalah pemimpin yang sangat luar biasa dan sangat takut kepada Allah. Seorang pemimpin yang hanya mempunyai 2 buah baju dan itu pun bajunya banyak tambalan-tambalan. Seorang pemimpin yang rela belusukan ketika malam hari demi melihat kondisi rakyat-rakyatnya. Seorang pemimpin yang rela mengangkut karung-karung berisi gandum untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya yang kelaparan. Seorang pemimpin yang bahkan mau bergantian naik keledai bersama pengawalnya ketika berjalan menuju suatu tempat yang sangat jauh. Seorang pemimpin yang berhasil memperluas wilayah Islam. Seorang pemimpin yang disegani oleh bangsa Yahudi. Dan seorang pemimpin yang mempunyai keteguhan. Dengan segala kehebatan beliau dalam memenangkan Islam, ada satu kisah yang memang paling menyentuh hati. Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang ke rumah Umar bin Khattab. Ia ingin mengeluh karena terus-terusan dimarahi oleh istrinya. Akan tetapi ketika sampai di depan rumah beliau, ternyata Umar bin Khattab pun sama sedang dimarahi oleh istrinya. Dan laki-laki itu kaget karena Umar bin Khattab hanya berdiam diri saja dan tanpa melawan. Laki-laki itu bertanya, mengapa Umar, seorang pemimpin yang luar biasa, ketika dimarahi istrinya hanya berdiam diri saja? Lalu
Bapak dan Ibu tahu apa jawaban Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menjawab, "Bagaimana aku bisa marah kepada istriku karena dialah yang mencuci bajuku, dialah yang memasak roti dan makananku. Ia juga yang mengasuh anak-anakku, padahal semua itu bukanlah kewajibannya." Begitulah Umar bin Khattab, seorang yang tegas dalam hal memenangkan Islam tetapi lembut hatinya dalam rumah tangga. Bapak dan Ibu, pada masa pandemi ini ada kisah yang sebetulnya sama seperti saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada saat Umar memimpin, muncullah wabah penyakit di negeri Syam, di mana banyak orang yang meninggal dalam wabah tersebut. Para pedagang yang biasanya mondar-mandir ke Syam menjadi terhenti dari melakukan dagangannya setelah mereka mendengar tersebarnya penyakit tersebut. Bahkan sama seperti saat ini diadakannya aturan lockdown kala itu. Kala itu tidak boleh memasuki wilayah yang terkena wabah penyakit tersebut. Hal ini tentunya berpengaruh negatif terhadap pergerakan perdagangan dan perekonomian. Akan tetapi Umar tidak kehabisan akal. Beliau membagikan makanan-makanan untuk rakyatnya secara gratis. Sangat luar biasa kepemimpinan Umar bin Khattab. Selama 10 tahun banyak sekali perubahan yang terjadi. Hingga akhirnya Umar bin Khattab meninggal. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk, seorang budak, pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Dari beberapa buku yang saya baca, Umar sempat menyelesaikan sholat subuhnya terlebih dahulu, padahal beliau sudah tertusuk-tusukan di salah satu bagian tubuhnya. Bapak dan Ibu, itulah sekilas kisah mengenai Umar bin Khattab. Seseorang yang dulu ingin membunuh Rasul, akan tetapi sekarang makamnya berada di sebelah Rasul. Semoga cerita ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, selanjutnya akan ada pertanyaan dari saya yang akan kita bahas sedikit di grup. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.